Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Pada video kali ini, kita akan melakukan perancangan awal dan persiapan-persiapan awal sebelum kita melakukan development personal portfolio website yang akan kita buat pada seri video ini. Website yang akan kita bangun itu terdiri dari dua buah page atau dua buah website. Jadi, yang pertama adalah public access website, di mana website ini nanti akan dilihat oleh pengguna-pengguna lain, pengguna internet, untuk melihat profil kita. Jadi di sini kita akan tampilkan profil-profil data kita, seperti itu. Kemudian private access website kita akan gunakan untuk mengatur konten website kita. Jadi idenya adalah nanti datanya diisi di private access website, kemudian nanti ditampilkan di public access website, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama public access website. Jadi di sini dia digunakan untuk menampilkan profil dan portfolio dari kita. Jadi website ini akan diakses oleh orang banyak untuk melihat profil kita. Idenya seperti itu. Oke. Di sini kita akan menggunakan sebuah template. Oke. Di sini saya menggunakan template personal view, personal website template. Oke. Dapat diakses pada alamat URL ini. Jadi saya di sini menggunakan layout dari verticallayouts.com. Oke. Dia sudah menggunakan framework Bootstrap dan dia juga sudah responsif seperti itu. Dan dia juga di sini free. Template lain ada cukup banyak di website ini, nanti kita bisa akses semuanya. Template lain yang gratis juga cukup banyak, jadi kalau kalian mau pakai template lain juga bisa. Oke. Nah, di sini yang bisa akses siapa? Jadi semua orang yang nggak perlu login pun juga dia bisa akses ke halaman website ini, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya private access website, atau yang kedua adalah private access website. Jadi website di sini digunakan oleh pengguna yang login untuk mengatur konten dari halaman website yang sebelumnya ini, yang public access website, seperti itu. Oke. Nah, pengguna login di sini kita beranggapan bahwa pengguna tersebut tidak memahami coding. Jadi dia benar-benar hanya mengisikan konten data saja. Seperti itu. Di sini kita menggunakan template admin LTE Bootstrap. Jadi dia juga sudah menggunakan framework Bootstrap untuk halaman admin. Jadi sebenarnya website yang kita bangun itu ada dua. Jadi website yang umum dengan website yang private. Seperti itu. Oke, alamat URL-nya ada di sini. Nah, di sini aksesnya dia harus login. Oke. Jadi kita beranggapan yang masuk ke halaman ini hanyalah admin saja. Seperti itu. Oke. Nah, kita langsung lakukan initial preparation-nya, persiapan awalnya. Jadi pertama kita akan buat template dan copy project-nya ke htdocs. Seperti itu. Dan harapannya dari tahapan ini kita bisa melakukan test run atau websitenya sudah bisa diakses secara lokal melalui localhost seperti itu. Nah, di sini saya buka dulu pertama yang public website, kemudian ini adalah template public website yang akan kita gunakan. Seperti itu. Saya di sini pilih starter, kemudian saya download. Nah, di sini saya sudah download dan saya sudah letakkan pada folder. Jadi saya tidak akan download lagi, seperti itu. Oke. Untuk template-template lain sebenarnya cukup banyak. Jadi kita bisa lihat juga di W3 layout di sini untuk template-template yang kita mau, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan coba akses ke admin LTE. Jadi kalau alamat admin LTE tadi kita akses, itu akan muncul seperti ini. Di sini dia juga sudah menyediakan template-template yang premium, $49, $49 seperti ini. Tapi kita hanya akan menggunakan yang versi gratis saja. Kita tinggal klik download di sini, ikuti prosesnya, nanti akan terdownload. Ini adalah package yang sudah saya download. Ya, saya gunakan admin LTE versi 3.04. Sedangkan yang personal website saya akan gunakan versi free
yang dirilis pada tanggal 08/09/2018. Jadi ini versi lama. It's okay. Oke. Nah, ini adalah folder project htdocs saya. Saya sudah buat di sini. Oke. Saya sudah letakkan dua-duanya di sini. Pertama, kita akan ekstrak dulu yang public access website. Oke. Saya gunakan 7-zip, kemudian saya ekstrak. Oke, web. Saya akan rename dulu menjadi public. Oke. Kemudian di sini saya juga ekstrak here. Kemudian saya rename menjadi private. Oke. Kemudian ini saya hapus dulu. Sip. Setelah ini kita coba melalui browser. Oke. Jadi kalau kita lihat yang public, jadi kita akan fokus ke yang public dulu. Yang public dia sudah ada indeks. Oke. Kemudian yang private dia juga sudah ada beberapa indeks. Kita coba dulu apakah sudah berfungsi dengan baik. Jalan. Oke, private dan public. Yes, jalan. Kita buka yang public. Ya, sudah muncul. Jadi ini adalah halaman indeksnya. Kita akan modifikasi di sini. Oke. Kemudian untuk halaman private, untuk sementara dia masih seperti ini. Oke, paling tidak sudah ada wujudnya dulu. Nah, sampai di sini initial preparation kita sudah selesai. Jadi kita sudah lakukan download template-nya, kemudian kita sudah buat folder project-nya di htdocs, kemudian kita sudah coba test run dan jalan. Walaupun tadi kita masih menggunakan ekstensinya adalah HTML. It's okay. Nanti kita akan berubah pada proses tahapan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah database preparation. Di sini saya sudah membuat sebuah database dan entity table berdasarkan analisa saya. Nanti saya akan jelaskan analisisnya seperti apa. Kenapa database-nya saya buat entitasnya seperti itu. Saya sudah ekspor database dan tabel yang sudah saya buat. Dan itu dapat diimport ke project kalian, ke phpMyAdmin kalian. Dan dapat digunakan. Kalau kalian menggunakan template yang sama tentunya ya. Nah, itu bisa kalian dapatkan di GitHub. Entity-nya ada apa aja? Jadi di sini saya membuat entity biodata, kemudian skills, service, experiences, blogs, gallery, testimonials, kontak, socials, sama users. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba lihat analisisnya. Di sini kita buka halaman publiknya dulu. Ada seperti ini. Oke. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Jadi biodata, entitas yang pertama itu tadi adalah biodata. Jadi untuk biodata saya gunakan untuk menyimpan teks-teks yang seperti ini. Ya. Kemudian ini about me tetapi yang bersifat teks seperti ini. Kemudian alamat untuk CV-nya. Oke. Itu saya akan catat melalui entitas biodata, tabel biodata. Kemudian untuk about me, di sini saya menyebutnya sebagai skills di sini. Jadi skills di sini saya akan simpan label skillnya, kemudian berapa persen kemampuan saya di situ. Seperti itu. Oke. Kemudian entitas service itu untuk mencatat ini, untuk menampilkan satu buah kotak ini, satu buah area ini. Seperti itu. Jadi nanti akan saya simpan judulnya, icon yang mau saya gunakan apa, kemudian untuk lorem apa, kemudian untuk deskripsi singkatnya seperti apa, gitu. Kemudian entitas experience untuk menyimpan satu baris ini. Jadi apa labelnya, apa deskripsinya, pekerjaan saya, kemudian tahun berapa saya menggeluti experience tersebut, seperti itu. Oke, kemudian blog untuk menyimpan blog-blog di sini. Oke, untuk menyimpan artikel-artikel ini. Kemudian project, di sini saya akan ganti menjadi galleries, di mana dia akan menyimpan gambar-gambar ini, data gambar ini. Ya. Kemudian testimonials, untuk nyatet testimonialnya apa saja. Oke, siapa namanya, kemudian isi testimonialnya apa, kapan, seperti itu. Kemudian tadi entitas biodata juga saya akan menyimpan yang namanya address info. Oke, jadi entitas biodata tadi itu saya akan gunakan untuk menyimpan
yang sifatnya hanya perlu diupdate saja. Gitu. Sedangkan kalau yang entitas-entitas lain itu sifatnya bisa ditambahkan. Jadi ini ada 3 kan, 1, 2, 3, itu nanti bisa saya tambahkan jadi 4, 5, dan seterusnya. Sama seperti galeri, sama seperti blog, sama seperti experience, seperti itu. Oke, kemudian ada entitas kontak di situ untuk mencatat pesan-pesan yang ditinggalkan oleh pengguna umum. Gitu. Kemudian yang terakhir, entitas sosial itu saya gunakan untuk menyimpan alamat sosial media kita. Seperti itu. Kita develop, saya akan tampilkan keterangannya seperti apa. Oke, kita akan bahas lebih jauh nanti ketika develop. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.